Halo mas, apa kabar semuanya? Pecinta Mispari dan Single Bed dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu mas. Oke, sebelumnya selamat datang kembali di channel Prediksi Pak D. Sebelum kita bahas tentang prediksi Mispari dan Single Bednya mas, jangan lupa mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari prediksi Pak D. Oke mas, sebelum Pak D bahas tentang prediksi untuk 4 match besok ya mas, hari ini Pak D akan review build JP kita mas. Karena kita berhasil JP lagi mas. Sah 6 hari beruntun JP masal di grup WA Pak D. Oke mas, ya kan? Langsung saja mas, kita bahas ya kan. Dan ini biponnya yang Pak D share di grup Pak D ya mas. Nah ini Pak D share jam 7 kurang ya kan mas. Dan ini sewaktu pertandingan berjalan di menit setan. Gila mas, Patensu bonser mas 1-2. Oke mas, ada aja orang ngechat ya kan. Lanjutnya mas ya, 1 match lagi. Sah semua kah? Anda nanya nih kan mas, sah semua kah? 1 match lagi. Palur aman nggak tuh Pak D ya kan? Tap ya kan? Ada yang nggak masang pula nih ya kan? Sah mas, oke? Meledak JP, meledak. Jumlah hitungannya 03, 30 ya kan? Itu ada yang bilang 500 kali, oke? Dan ini hasilnya nih, sah, kelas banget, gokil. Sah 6 hari beruntun JP masal, meledak meletup pokoknya mas. Duar, selamat ya mas. Karena berhasil JP 6 hari beruntun di grup Pak D ya mas, di grup WA Pak D ya mas. Boleh tengok sendiri nih dan boleh cek sendiri dengan gabung di grup WA Pak D ya kan mas. Nomor WA ada di sudut video, oke? Nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video ya mas. Pak D ucapkan selamat bagi yang udah ngekor build malam kita ya mas. Karena build konten kita patah mas. Patahnya tuh udah dari awal. Dari Brighton kita patah, Bayer Leverkusen kita patah, nggak ada gol sama sekali misalnya. Sevilla Juventus 2-1, tapi 2-1 nya itu di menit extra time. Jadi untuk single boom kita kan ambil Sevilla pur setengah, jadi kita nggak berhasil JP ya mas untuk single boomnya ya mas. Dan untuk Basel melawan Fiorentina kita di situ patah ya mas, kena di over-undernya doang karena skor akhir 1-2. Karena prediksi Pak D kemarin kan 2-1, rupanya kebalik ya mas. Oke mas ya. Tapi nggak apa-apa mas, kita nggak profit di build konten dan single boom build konten kita ya kan mas. Tapi kita profit di build jam 7 nya ya kan mas. Kita jelas profit ya kan mas. Full senyum, satu aja WH. Tapi nggak apa-apa ya mas, kita berhasil profit ya mas. Oke mas, Pak D ucapkan selamat bagi yang udah ngekor build Pak D untuk jam start yang jam 19.00 ya kan mas. Karena kita berhasil meledak meletup lagi. Pak D ini bos, senggol dong. Dan bagi siapapun yang mau join di grup WA Pak D, nomor WA ada di sudut video mas. Pak D ulang lagi, nomor WA ada di sudut video. Dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video ya mas. Monggo mas. Lanjut kita bahas ke 4 matchnya mas. Di match yang pertama yaitu Sassuolo melawan Monza. Dan di handicap match sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4, setengah, lek-lekan dan 3/4. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2 3/4, 2 setengah, 3 dan 2/4 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Sassuolo berada di peringkat 13, sedangkan Monza sendiri mas di sini berada di peringkat 9. Dan untuk 5 laga terakhir Sassuolo sendiri mas, di sini 1 kali menang, 3 kali kalah dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Monza sendiri mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Sassuolo, 1 kali menang Monza dan 2 kali mereka berhasil seri mas. Dan untuk di Sassuolo sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Monza sendiri mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu bonser mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah yaitu Sassuolo.
Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di pur 1/4. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 23/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pembesar mas, kemungkinan skornya 1-0 dimenangkan tim tuan rumah. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini tim tuan rumah lebih diunggulkan daripada tim tamu. Makanya di sini mas, Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Sassuolo mas, karena bermain di kandangnya sendiri mas. Oke mas, lanjut kita masuk ke match yang kedua, yaitu Cadiz melawan Real Valladolid. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4, setengah, lek-lekan, 3/4 dan 1/4 lagi mas. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2/4, 2,5, 2, 2,3/4 dan 1/3/4 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Cadiz berada di peringkat 16. Sedangkan Valladolid sendiri mas, di sini berada di peringkat 17. Dan untuk 5 laga terakhir Cadiz sendiri mas, di sini 3 kali kalah, 1 kali menang dan 1 kali seri. Dan untuk 5 laga terakhir Valladolid sendiri mas, di sini 4 kali kalah dan 1 kali menang. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Cadiz dan sisanya mereka seri mas. Dan di Cadiz sendiri mas, di sini ada 6 orang yang tidak dapat bermain dan 2 lagi dipertanyakan. Sedangkan di Valladolid sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain dan 1 lagi dipertanyakan mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pembesar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Cadiz. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di lek-lekan. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di under 2,5. Karena kemungkinan skor menurut suhu pembesar mas, kemungkinan skornya 1-0 dimenangkan tim tuan rumah mas. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, jelas diunggulkan tim tuan rumah. Dan di peringkat klasemen sementara mas, juga lebih diunggulkan tim tuan rumah. Makanya Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Cadiz mas. Lanjut kita masuk ke match yang ketiga, yaitu Freiburg melawan Wolfsburg. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4, lek-lekan, setengah dan 1/4 lagi mas. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 2,3/4, 2,5, 3 dan 2/1/4 mas. Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim mas. Di peringkat klasemen sementara mas, di sini Freiburg berada di peringkat 5. Sedangkan Wolfsburg sendiri mas, di sini berada di peringkat 6. Dan untuk 5 laga terakhir Freiburg sendiri mas, di sini 3 kali kalah dan 2 kali menang. Dan di 5 laga terakhir Wolfsburg sendiri mas, di sini 3 kali menang, 1 kali kalah dan 1 kali seri mas. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini 2 kali menang Wolfsburg dan 2 kali menang Freiburg. Dan sisanya mereka seri mas. Dan di Freiburg sendiri mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain mas. Sedangkan di Wolfsburg sendiri mas, di sini ada 3 orang yang tidak dapat bermain mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya mas. Menurut suhu pembesar mas, di sini Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Freiburg. Dan untuk handicapnya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di lek-lekan. Sedangkan di over undernya sendiri mas, di sini Pak D sarankan ambil di over 2,3/4 mas. Karena kemungkinan skor menurut suhu pembesar mas, kemungkinan skornya 3-1 dimenangkan tim tuan rumah, yaitu Freiburg mas. Dikarenakan mas, di 5 laga terakhir mereka berjumpa mas, di sini mereka bermain imbang ya mas. Dan di peringkat klasemen sementara mas, jelas lebih diunggulkan tim tuan rumah mas. Makanya Pak D sarankan ambil di tim tuan rumah, yaitu Freiburg mas. Lanjut kita masuk ke match yang terakhir, yaitu Lions melawan Monaco. Dan di handicapnya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 1/4, lek-lekan dan setengah. Dan di over undernya sendiri mas, di sini Bandar menyediakan 3, 3/4 dan 2, 3/4 mas.
Lanjut kita masuk ke statistik dari kedua tim Mas. Di peringkat klasemen sementara Mas, di sini Lion berada di peringkat 7, sedangkan Monaco sendiri Mas di sini berada di peringkat 4. Dan untuk 5 laga terakhir dari Lion sendiri Mas, di sini 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan di 5 laga terakhir Monaco sendiri Mas, di sini 2 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri Mas. Dan untuk 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, di sini 3 kali menang Monaco dan 2 kali menang Lion. Dan di Lion sendiri Mas, di sini ada 1 orang yang tidak dapat bermain. Sedangkan di Monaco sendiri Mas, di sini ada 2 orang yang tidak dapat bermain Mas. Lanjut kita masuk ke prediksinya Mas. Menurut suhu pembesar Mas, di sini Pak Ade sarankan ambil di tim tamu, yaitu Monaco. Dan untuk handicapnya sendiri Mas, di sini Pak Ade sarankan ambil di tahan setengah. Sedangkan di over undernya sendiri Mas, di sini Pak Ade sarankan ambil di under 3/4. Karena kemungkinan skor menurut suhu pembesar Mas, kemungkinan skornya 1-1. Makanya Pak D sarankan ambil di tim tamu, yaitu AS Monaco. Kita tahan setengah, dan di over undernya kita ambil di under 3/4. Karena kan kemungkinan skor menurut suhu pembesar Mas, kemungkinan skornya 1-1. Dikarenakan Mas, di peringkat klasemen sementara Mas jelas diunggulkan tim tamu. Dan di 5 laga terakhir mereka berjumpa Mas, jelas juga diunggulkan tim tamu. Oke Mas, mungkin itu saja yang dapat Pak D bahas untuk 4 match hari ini ya Mas. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita Mas, jangan lupa Mas, di subscribe kembali channel Prediksi Pak D. Dan nyalain loncengnya Mas, biar gak ketinggalan video-video terupdate dari Prediksi Pak D. Yang mau join di grup WhatsApp Pak D, nomor WhatsApp ada di sudut video Mas. Dan nama channel Telegram Pak D juga ada di sudut video Mas. Monggo Mas, biar mas-masnya bisa profit terus tiap harinya bareng Pak D. Oke, saya Prediksi Pak D pamit undur diri. Salam satu bola, jos Mas.